Selamat jumpa Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sahabat GKI Kekasih Kristus. Segenap kasih Tuhan kiranya melingkupi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Di perjumpaan ini, saya Pendeta Emeritus Paul Suraji dari GKI Cawang, Jakarta. Saat ini kita menyambut firman dari Kejadian 3 ayat pertama hingga 6, dan merenungkannya dengan tema hoaks perdana. Tapi terlebih dahulu saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara memohon bimbingan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, lingkupi kami dengan penyertaan Roh Kudus agar hati kami terbuka untuk segala kehendak dan kebenaran-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan dari Kejadian 3 ayat pertama hingga ke-6 menyatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Kristus, katanya ada penampakan luar biasa di sebuah taman di Amerika, yaitu Hawa, perempuan pertama yang berjalan di Taman Mawar. Pasti ada yang menyangka ini kabar hoaks. Tetapi kilasan kawat dunia di harian Kompas tanggal 26 Juli 2022 ini mengabarkan William Puch, asisten profesor pada Departemen Sistem Informasi dan Keamanan Siber Universitas Texas di San Antonio atau UTSA. Dia tertarik dan membeli lukisan yang dipajang di pasar loak seharga $125 atau sekitar 1,8 juta rupiah. Dan seperti diungkapkan di laman UPI, Jumat 22 Juli 2022, ternyata lukisan itu merupakan karya pelukis ternama di negara bagian Georgia, yaitu Kate Buxton. Buxton meninggal dalam usia yang muda, atau 34 tahun, pada tahun 1992. Akhirnya lukisan ini dengan rela didonasikan oleh William kepada Museum Afrika Tubman di Macon, Georgia, Amerika Serikat. Karya Buxton tahun 1982 itu berjudul Hawa di Taman Mawar. Dan itu adalah duplikasi kisah Hawa dan ular dari Alkitab.
Lukisan yang ditaksir harganya selangit itu mungkin menampilkan Hawa tanpa busana atau ranting mawar tanpa duri atau sang ular yang sibuk mencuci tangan sebelum tidur. Bapak Ibu, saudara kekasih Kristus, di Alkitab yang kita baca tadi, saya merasa sangat kasihan pada makhluk yang dikatakan punya kecerdasan luar biasa di antara binatang-binatang lain. Sang ular itu menjadi hunian iblis dan jadi tempat indekosaan setan untuk menjalankan konfrontasi terhadap Tuhan. Sang ular, jelmaan iblis itu mulai menerapkan hoaks perdananya. Bapak Ibu, saudara kekasih Kristus, dengan pola yang diawali dengan tes iman, lalu menyeret Hawa itu jauh dari kebenaran firman Tuhan, dan selanjutnya si korban dibenamkan dalam niat berbuat dosa di antara satu dengan yang lainnya. Pada pertamanya Hawa menjawab dengan benar atas pertanyaan bodong si ular. Tetapi jiwa Hana terus terseret jauh dari firman Tuhan yang dimanipulasi tentang menjadi seperti Allah. Dan setelah suara beracun dusta sang iblis masuk ke telinga Hawa, Hawa menggunakan tangannya menggapai buah terlarang dan mengunyahnya dalam mulutnya. Seketika juga Hawa telah jatuh dalam dosa dengan segenap jiwa dan raganya. Tanpa sadar Hawa menemui Adam yang memakan sisa buah yang belum dihabiskan Hawa itu. Dengan demikian, sang ular, Hawa dan Adam kini menjadi makhluk-makhluk yang jatuh ke jurang dosa karena ketidakpatuhan mereka kepada Tuhan di Taman Firdaus. Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, hoax pertama ini mengakibatkan banyak kehancuran. Akibat membiarkan hoax itu menyebabkan stigma sebagai biang dosa bagi Hawa. Bapak, Ibu, saudara, di alam kehidupan sebagai bangsa Indonesia yang merdeka, ada banyak gangguan hoax yang mungkin mengguncang kehidupan kita. Pesan firman Tuhan ini yang patut membekali kehidupan kita sebagai umat Kristus. Dan biarlah hoax perdana atau hoax apapun tidak membuat kita menyambut, apalagi mengamininya. Roh Kudus memampukan kita untuk tegar mengikuti kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di alam kemerdekaan yang penuh dengan kesukaan ini, biarlah umat-Mu ya Tuhan, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, boleh terus ada dalam kebenaran Tuhan dan menjadi bagian kesatuan dari bangsa yang Kau berikan berkat kemerdekaan ini. Di dalam Kristus kami mohonkan dan naikkan rasa syukur kami. Amin.